Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Anjar Khususiana dalam program Syiar Ramadan, dialog interaktif Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya sudah didampingi oleh Bapak Dr. Abid Rohmanu MHI. Beliau ini dosen muda, dosen yang sangat berkompeten sekali di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, dan beliau ini saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, kiranya Bapak dalam program Syiar Ramadan pada pagi hari ini yang penting, yang menarik kita bahas itu tema apa ya Bapak ya, yang mungkin sekiranya cocok dengan kondisi saat ini Bapak? Insya Allah kita akan mencoba untuk menyampaikan topik tentang puasa dan makna sosial takwa Bu Anjar. Nanti bisa dikaitkan topik ini dengan kondisi kekinian kita, yakni situasi pandemi yang belum usai begitu. Barangkali nanti bisa dikaitkan ke sana. Oh iya, cukup menarik Bapak ya, ini puasa. Kalau kita bicara puasa itu kan sebenarnya kalau dalam masyarakat pada umumnya mungkin ya, puasa itu kan merupakan ritual ibadah yang sifatnya privat ya Pak ya. Nah, tapi di sini kita membawakan kaitannya dengan sosial itu bagaimana kayak gitu nggih. Nah, di situ kan juga biasanya masyarakat itu juga memaknai bahwasanya puasa itu tujuannya yaitu hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Mungkin nanti bisa digapai dengan tadi ya, privasi untuk dirinya sendiri. Nah, apakah sebenarnya tujuan puasa itu seperti itu Bapak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Begini Bu Anjar, sebenarnya kalau kita secara umum dulu ya, prinsip di dalam ajaran Islam itu adalah bahwa ada keseimbangan, ada kesetimbangan hubungan relasi, baik yang bersifat vertikal dengan Tuhan maupun yang bersifat horizontal dengan sesama, bahkan dengan lingkungan sekitar begitu. Nah, prinsip kesetimbangan ini kemudian harus mewujud di dalam semua bentuk persyariatan, pensyariatan apapun itu, termasuk puasa dalam hal ini. Hampir setiap ibadah di dalam Islam sesungguhnya menginstruksikan untuk memperoleh keseimbangan itu. Hatta persoalan-persoalan yang terlihat sebagai bentuk ibadah yang mahdhah sifatnya, hubungan vertikal dengan Tuhan itu saja, sesungguhnya dia mempunyai dimensi-dimensi yang bersifat sosial. Nah, dimensi-dimensi ini yang kemudian banyak diabaikan oleh umat Islam selama ini, kan begitu. Iya, berarti di situ puasa itu tidak hanya makna ketakwaannya itu tidak hanya pribadi ya Bapak ya, berarti di situ ada makna sosialnya yang sangat tinggi sekali ya Bapak ya. Nah, dari situ mungkin ada beberapa, tadi dijelaskan oleh Bapak Abid bahwasanya ada beberapa dimensi di situ ya, dimensi dari puasa itu yang terkandung dalam puasa itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Bapak dimensi ketakwaan yang ada dalam puasa itu sendiri. Iya. Prinsip yang pertama adalah bahwa seringkali disebut bahwa puasa itu adalah ibadah yang bersifat sirri begitu ya, hubungan ibadah yang bersifat rahasia, karena sesungguhnya hakikat puasa itu hanya bisa diketahui oleh hamba yang melakukan puasa dan Tuhan sendiri, kan begitu. Karena tidak tahu kita umpamanya kalau kemudian orang bisa berbohong dengan orang lain ketika berpuasa, tetapi tidak bisa berbohong dengan Tuhan, kan begitu. Nah, walaupun seperti itu, sesungguhnya nilai-nilai dan hikmah-hikmah dari puasa itu sesungguhnya adalah perwujudan dari dimensi sosial itu. Misalnya bahwa puasa dengan menahan lapar dan minum itu sesungguhnya adalah bentuk ajaran bagaimana kita itu bisa berempati terhadap kelompok-kelompok fakir, miskin, kelompok-kelompok duafa, kan seperti itu. Ini sekedar contoh aja ya, masih banyak sesungguhnya dimensi-dimensi sosial dari puasa itu, kan begitu. Nah, kalau kemudian ini kita kaitkan dengan
derajat takwa yang menjadi tujuan final dari ibadah puasa itu nanti akan sangat lebih jelas begitu ya. Bagaimana puasa itu sesungguhnya adalah melewati atau melampaui dimensi-dimensi yang bersifat vertikal saja tadi kan begitu. Takwa itu selama ini juga dimaknai menurut saya secara reduktif begitu ya, karena melihat bahwa takwa semata-mata hubungan manusia dengan Tuhannya misalnya begitu ya. Takwa semata-mata sebagai bentuk ketundukan ya dan perasaan takut seorang hamba dengan Tuhan begitu ya. Ini makna-makna yang umum yang seringkali dipahami oleh umat Islam, sebagaimana kalau di khutbah-khutbah juga sering didengungkan seperti itu kan. Benar. Marilah untuk menambah rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya kan begitu. Nah, sesungguhnya hakikat takwa itu tentu tidak hanya demikian ya. Jadi itu hanya sebagian kecil dari makna takwa itu sendiri kan begitu. Iya, Bapak. Ini tadi kan kita membahasnya dimensi sosial takwanya itu ya, mungkin kesalehan sosial kayak gitu ya, mungkin biasa sering disebut orang itu. Nah, berarti kan puasa itu kan tadi kan udah di awal kita berbicara bahwasanya ini privat ya, berarti kan nanti kita bagaimana kita merelasikan dengan sosial ya. Nah, terus dalam kondisi yang saat ini Bapak, yang pandemi yang kita serba pembatasan, mungkin kita mau membagikan zakat dengan cara pembatasan dan lain sebagainya, mungkin dilarang untuk mendatangkan masyarakat yang banyak ketika kita mau mau bersedekah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus bagaimana kita mengimplementasikan sosial takwa kita itu di bulan Ramadan ini, Bapak? Iya. Jadi gini Bu Anjar, pertama mungkin kita maknai dulu takwa itu karena tadi sebenarnya masih terpotong begitu ya. Pertama bahwa takwa itu berdimensi sosial begitu ya. Dan dia tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk ketaatan, ketundukan yang diberi nuansa rasa takut kan begitu. Ini misalnya harus dibedakan, misalnya ketundukan kita kepada Tuhan itu berbeda dengan ketundukan kita kepada penguasa tiran misalnya kan begitu ya. Jadi harus kemudian diubah paradigmanya bahwa perasaan takut, ketaatan kita kepada Tuhan itu harusnya lebih dimotivasi oleh perasaan cinta kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat sifat-sifat Tuhan itu sesungguhnya kan ada dua ya, sifat maskulin, ada sifat-sifat feminin Tuhan. Nah, selama ini kita lebih banyak melihat Tuhan dari sifat-sifat yang maskulin, yang maha memberikan siksa misalnya ya, dan lain sebagainya kan begitu. Sehingga bentuk ketundukan kita kepada Tuhan itu tadi lebih banyak diberi nuansa oleh sikap-sikap atau sifat-sifat yang bersifat maskulin tadi. Nah, sudah saatnya kemudian mengimbangi. Termasuk dalam ini kalau kemudian kita kaitkan dengan persoalan ketakwaan, bagaimana ketakwaan kita itu lebih dimotivasi oleh perasaan cinta kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan juga mempunyai sifat yang demikian kan begitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian takwa ini mempunyai implikasi sosial kan begitu ya. Nah, implikasi sosial ini yang sungguhnya penting. Jadi kemudian takwa itu tidak berhenti kepada level individu, tetapi kemudian bisa meluas kepada level jamaah sampai yang paling luas sekalipun kan begitu. Nah, itu dimensi sosial dari takwa yang sungguhnya, dan itulah sungguhnya yang kemudian benar-benar mendapatkan derajat takwa yang sungguhnya. Mestinya seperti itu kan begitu. Karena memang Islam itu ya di sana ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu adalah bentuk bagaimana manusia itu bisa berperilaku baik. Nah, sebagaimana makna takwa itu sendiri sesungguhnya. Takwa itu kan maknanya sesungguhnya adalah melindungi diri. Waqo begitu kan, melindungi diri. Kemudian kalau kebahasan ada wikoyah, memakai baju besi. Itu sesungguhnya adalah bentuk perlindungan diri manusia agar dia tidak terjerumus terhadap perilaku-perilaku yang maudharat, terutama maudharat kepada orang lain ya, membahayakan orang lain kan begitu. Sehingga yang muncul dari pribadi-pribadi muttaqin adalah perbuatan-perbuatan yang maslahah, yang memberikan manfaat kepada yang lain kan begitu.
Nah, dalam konteks pandemi tadi ya, Iya. ini belum dalam konteks pandemi ya. Ya, bagaimana kemudian dalam konteks pandemi, implikasi takwa, apalagi yang sudah dilatihkan pada bulan puasa ini, kemudian semoga kita mendapatkan derajat takwa itu, amin kan begitu ya. Nah, bagaimana kemudian takwa itu punya implikasi sosial pada masa pandemi, di mana pada masa pandemi ini memang dalam keprihatinan yang luar biasa, tidak hanya pada skala nasional tetapi juga pada skala global kan begitu. Terutama adalah dampak efek ekonomi itu ya, di mana-mana ada pemutusan hubungan kerja gitu dan lain sebagainya ya. Nah, saatnya mungkin bulan Ramadan yang tujuannya tadi adalah puasa tadi untuk derajat ketakwaan tadi, bagaimana bulan Ramadan ini bukan hanya dimaknai sebagai bulan ibadah tapi juga bulan ukhuwah, bulan solidaritas kan begitu ya. Jadi bulan solidaritas utamanya adalah bisa memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang sangat dirugikan karena situasi pandemi, yang terdampak gitu, yang sangat terdampak kan begitu ya. Yang kebetulan kelompok-kelompoknya nggak begitu terdampak begitu, mungkin bisa memberikan uluran tangan bantuan kepada mereka yang benar-benar terdampak. Seperti dilakukan oleh di lingkungan kita misalnya Lapsis misalnya ya, atau juga yang lain-lain itu. Saya kira itu bentuk aplikasi sesungguhnya dari konsep takwa itu. Iya, ya ternyata puasa sendiri itu tidak itu ya Bapak ya, tidak hanya bernuansa privat saja, tapi makna puasa itu melampaui dimensi privatnya, yaitu ya mungkin untuk sahabat virtual ternyata puasa itu bisa mendidik individu, menumbuhkan jiwa sosial dan kesadaran masyarakat. Puasa adalah penyucian jiwa dan pengasahan empati dengan menahan diri dari makan, minum, serta hawa nafsu, amarah, angkara. Karena itu bulan puasa ini tidak hanya sekedar bulan ibadah, tapi juga bulan ukhuwah dan bulan solidaritas. Ini tadi ulasan sedikit terkait dengan puasa dan makna sosial takwa. Nah, ini tadi kan disampaikan oleh dosen muda, dosen keren, dosen yang super luar biasa ya. Amin, dari amin. pemaparannya ini tadi. Mungkin sahabat virtual bisa nanti menindaklanjuti dari perbincangan ini, tidak hanya di virtual ini saja, akan tetapi bisa bertemu langsung dengan beliau, Bapak Dr. Abid Rohmano ini. Sahabat virtual bisa bergabung melalui bergabung dengan Civitas Akademika dengan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di program strata 1 ataupun strata 2. Di sini kenapa kita pilih IAIN Ponorogo, yaitu karena IAIN Ponorogo itu satu-satunya kampus negeri yang ada di Karesidenan Madiun. Di sini ada 22 program studi yang sudah terakreditasi, baik itu A ataupun B. Di sini juga sudah banyak sekali beasiswa yang bisa diakses untuk teman-teman sahabat virtual semuanya. Di samping itu kita juga ada UKT terendah kita, yaitu 400.000 bagi yang bergabung dengan program studi zakat dan wakaf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk pendaftaran, info pendaftaran bisa diakses melalui website pmb.iainponorogo.ac.id. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator di Syiar Ramadan pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.